Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, masih memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali beramal soleh, kembali menyiapkan diri untuk betul-betul kita menghadapi sebuah kehidupan yang mungkin penuh dengan fitnah. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, maka marilah kita gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jannahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk thalabul ilmi, untuk bermajelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk masuk ke jannahnya. Ini diantara agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk ke jannah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu ketika para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan pemakaman jenazah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil janazati, setelah menyelesaikan pemakaman jenazah, akhadha say'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sepotong kayu, faja'ala yanqutu bihil ard, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul-mukulkan sedikit kayu tersebut di kuburan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebagian tanah kecil, kemudian tanah tersebut diletakkan di atas kuburan tersebut, kemudian para sahabat yang lainnya mengikutinya. Maka di antara sunnah setelah pemakaman jenazah adalah meletakkan sedikit tanah di atas kuburan tersebut. Itu artinya membantu pemakaman jenazah. Meskipun kita tidak ikut memegang cangkul, tapi kita juga meletakkan tanah di situ. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah salah satu di antara kalian kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tempat tinggalnya. Apakah tempat tinggalnya di neraka au maq'aduhu minal jannah, atau tempat kembalinya adalah jannah, surga. Allah sudah menentukan tempat kembali setiap orang.
Setiap kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, si fulan di jannah, di surga, si fulan di neraka. Illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Kemudian para sahabat heran dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattaqil? Kalau seperti itu, bukankah kita lebih baik pasrah saja? Apakah kita tawakal saja? Ala kitabina, sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, bahwa si fulan ini nanti ke neraka, si fulan ini di surga. Sudah ditentukan nama-namanya itu. Jadi tempatnya itu sudah ditentukan. Wa nadaul amal, dan sahabat mengatakan, dan kita tinggalkan amal. Artinya, kenapa kita harus beribadah, kemana kita harus beramal? Toh sudah ditentukan tempat kembalinya di surga atau di neraka. Kira-kira kalau seperti itu gimana Pak? Apakah kalau sudah ditentukan tempat tinggalnya kemudian kita pasrah? Ikhtiar Pak ya. Apa kita tetap beramal sedangkan tempat kembali kita itu sudah tercatat sejak dahulu, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Apakah manusia itu bisa merubah takdirnya? Bisa nggak Pak? Manusia merubah takdir? Ya? Kalau sudah tercatat di Lauhul Mahfuz nggak bisa ya. Selain itu bisa. Kata Rasulullah, qala i'malu, beramallah kalian, fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian, tetaplah kalian beramal, karena setiap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu Allah berikan fasilitas kepadanya. Allah berikan peralatan, perlengkapan dalam ciptaannya. Amma man kana min ahli sa'adah, adapun orang yang berasal, orang yang memang termasuk ahlus sa'adah, yang mendapatkan kebahagiaan, fasayuzassaru li amali ahli sa'adah, maka Allah akan berikan kemudahan kepadanya untuk mengamalkan amalan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Wa amma man kana min ahli saqa, dan adapun orang-orang yang memang termasuk bagian dari orang-orang yang saqa. Saqa itu artinya adalah orang yang susah, orang-orang yang menderita, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan-kemudahan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan orang yang sengsara. Maksudnya maksiat, Allah kasih kemudahan dia untuk berbuat maksiat. Kalau orang yang memang dia termasuk orang yang ahlus sa'adah, orang yang bahagia, Allah berikan kepadanya jalan kemudahan untuk melaksanakan amalan-amalan yang membahagiakan dia. Summa qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, fa amma man a'ta wattaqa, dan barang siapa yang dia memberikan rizkinya, artinya dia orang yang dermawan, dia memberikan hartanya untuk kebaikan, dia tidak kikir, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia mendengar mempercayai kebaikan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat, artinya dia percaya dengan hari akhir, fasanuyassiruhu lil nusra, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk beramal soleh. Adapun orang yang pelit, orang yang tidak mau bertakwa, dan orang yang tidak percaya dengan hari akhir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesulitan kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan Allah berikan fasilitas setiap ciptaan Allah, artinya Allah sudah membekali setiap manusia itu adalah hati.
Sebagaimana burung, Pak. Burung itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya fasilitas sayap. Sayap itu fungsinya untuk terbang. Seperti ikan. Ikan itu hidupnya di dalam air. Allah kasih fasilitas nggak, Pak, biar bisa hidup dalam air? Fasilitasnya apa itu? Dikasih apa? Insang, dikasih insang. Tujuannya biar bisa bernafas di dalam air. Setiap binatang itu juga dibekali. Ada yang punya taring, ada yang nggak punya taring. Kalau hewan yang memang makanannya adalah pemakan daging, herbivora, ya, karnivora, Allah bekali kepadanya taring yang kuat, yang tajam. Jadi setiap manusia itu sudah Allah bekali fasilitas-fasilitasnya. Nah, dalam masalah ini, hadis ini, Pak, ya, akan terjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah. Sehingga kelompok tersebut menjadi sesat. Kenapa? Karena satunya memahami bahwa takdir itu tidak bisa dirubah, pasrah betul dengan takdir, dia mengikuti apa adanya. Kalau orang bermaksiat, dia berzina, minum khamr, membunuh, dia mengatakan ini sudah menjadi takdir. Lah, memang takdir saya seperti ini. Saya berzina ini kan takdir. Takdir apa bukan itu, Pak? Kan ada yang mengatakan seperti itu. Ini takdir, sudah menjadi takdir. Dia mendapatkan keburukan atau dia berbuat buruk, mengatakan ini adalah takdir. Ada yang mengatakan bahwa saya berbuat seperti ini karena saya sendiri, bukan campur tangan Allah. Kan dua kelompok yang berbalik, ya. Yang satu menafikan Allah dalam urusan manusia, yang satu mengatakan semua itu adalah perbuatan Allah yang mengendalikan. Yang satu menganggap manusia itu yang berbuat dan Allah tidak punya campur tangan. Yang satu beranggapan semua itu adalah Allah yang merekayasa. Jadi kalau ada, kenapa Allah menciptakan babi kok ternyata babi diharamkan? Kadang ada pertanyaan seperti itu, Pak, ya. Kenapa Allah menciptakan babi? Kenapa Allah menciptakan hewan-hewan yang membahayakan? Kan kadang pertanyaan seperti itu ada, Pak, ya. Jawabannya seperti apa kalau ada pertanyaan seperti itu? Kenapa? Kenapa Allah menciptakan ada orang kafir, ada orang mukmin? Sebagai ujian, ya. Salah satunya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti itu? Satu, ujian. Yang kedua, bahwa Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha segala-galanya, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh ditanya. Kenapa kok Allah menciptakan ini? Kenapa Allah menciptakan ini? Sedangkan yang nanti di akhirat itu yang akan ditanya itu adalah tanggung jawab kita. Kenapa kita kok bertanya dengan ciptaan Allah, sedangkan suatu saat nanti kita dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yus'alun wa hum la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang beriman, janganlah engkau bertanya apa yang Allah perbuat. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka nanti, manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita bertanya kepada Allah, ya Allah nanti lebih berat lagi bertanya kepada kita, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Artinya Allah SWT itu tidak perlu ditanya kenapa Allah menciptakan ini, kenapa Allah menciptakan itu. Kalau kita bertanya kenapa Allah menciptakan binatang-binatang buas, kenapa Allah menciptakan orang-orang yang ada Yahudi, ada orang kafir, ada Nasrani, kenapa ada peperangan, itu justru menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha kuasa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malu,
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetaplah kalian beramal, fakullu muyassirin lima khuliqalahu. Setiap apa yang Allah ciptakan sudah Allah berikan fasilitas kepadanya. Adapun manusia Allah berikan fasilitas kepadanya apa Pak? Hati. Hati itu tujuannya untuk melihat, untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa Pak? Kenapa kok hati disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir itu di dalam ayatnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hati tidak gunakan untuk kebaikan. Dia hatinya itu tidak dipakai untuk melihat mana kebenaran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Maka hati itulah setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hati agar dia bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya kita membahas tentang hukum menerima upah dari kerja dakwah, yang kesimpulannya bahwa boleh menerima upah dari kerja dakwah, dari kerja mengajar. Beberapa hari yang lalu ada viral ya di media sosial tulisan seseorang tentang anaknya. Anak saya sekolah di Pondok Tahfidz, setelah lulus kemudian dia diminta untuk mengajar di Pondok Tahfidz dan gaji per bulannya itu 500.000. Sebulan 500.000 Pak. Kemudian dia keluar dan dia bekerja di pabrik yang gajinya sebulan 4.800.000. Itu yang curhat orang tuanya, ceritakan anaknya yang ngajar di sebuah pondok tahfidz, gajinya satu bulan 500.000 dan dia keluar, dan orang tuanya, saya tidak bisa menghalangi anak saya untuk keluar dari ngajari pondok tersebut, dan saya biarkan anak saya untuk di pondok di pabrik yang satu bulan gajinya 4.800.000. Akhirnya tulisan itu menjadi viral dan banyak komentar Pak ya. Banyak komentar, ada wali yang komentar, ada pondok yang komentar, ustadz yang komentar, ada yang yayasan yang komentar tentang tulisan tersebut. Akhirnya bertanya-tanya, apa benar gaji ustadz itu 500.000? Gaji pondok-pondok tahfidz 500.000? Banyak yang bertanya-tanya itu Pak. Apakah benar seperti itu? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada tulisan-tulisan yang berikutnya yang mencatat bahwa anak saya sekolah di pondok ini satu bulan bayar 1 juta. Dia komplain 1 juta, sudah bayar mahal, ternyata seperti ini 1 juta kalau kita hitung anak sehari makan 30.000 Pak. 30.000 kalau dikali 30 hari berapa Pak? 900.000 untuk makan, tinggal 100.000. 100.000 untuk apa Pak? Untuk listrik, untuk apa lagi? Air, untuk kebersihan, untuk gaji ustadz. Kira-kira kalau 100.000 dengan kebagian nggak kebagian, karena nggak masuk di Al-Muhsin itu masih 850. Loh, berarti minus 850. Nah, kalau kita hitung-hitung nggak ketemu sebenarnya untuk kebutuhan harian dengan gaji ustadz atau apa namanya upah itu nggak ketemu hitungannya. Maka kalau dihitung-hitung dari situ ya pasti ya kita akan kesulitan menghitungnya, gimana ini kok bisa menggaji ustaznya, sedangkan itu belum keringanan, karena ada yang keringanan setengahnya Pak bayarnya, ada yang sama sekali nggak bayar juga ada yang belum bayar sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu.
tapi semuanya mendapatkan makan dan mendapatkan haknya. Nggak ada anak yang tertinggal bayar SPP kemudian tidurnya di luar kamar, nggak ada. Nggak ada yang dia nggak bayar SPP kemudian sekolahnya di luar, nggak. Atau makanannya beda, nggak. Sama semuanya itu. Terus nggak boleh keluar dari pondok, nggak, sama semuanya. Secara pelayanan sama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menerima upah dari kerja dakwah itu diperbolehkan, dihalalkan. Tapi yang lebih baik lagi adalah menerimanya itu bukan dari dari orang-orang yang didakwahi. Harusnya itu adalah baitul mal. Kalau dahulu Pak ya, dahulu itu baitul mal di masa kejayaan Islam itu baitul mal itulah yang akan mencukupi kebutuhan para para dai, para ulama, kemudian dokter-dokter muslim. Karena baitul mal itu fungsinya untuk itu, bukan dari umat, bukan dari jamaah seharusnya. Tapi karena hari ini belum ada baitul mal yang membackup semuanya, ya belum bisa dikerjakan atau dilaksanakan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan bulan yang lalu kita ambil kesimpulan bahwa menerima upah dakwah itu diperbolehkan asalkan memang tidak membuat tarif. Kemarin saya lihat di video ada Ustaz Abdul Somad itu partner beliau yang mengawal beliau berdakwah. Pertanyaan yang paling tidak disukai oleh beliau itu adalah pertanyaan berapa tarif kalau mengundang Ustaz Abdul Somad. Itu beliau paling tidak suka dengan pertanyaan itu. Kemudian ditanya bagaimana cara mengundang beliau. Beliau tidak bisa diundang. Beliau sudah menjadwalkan Januari pekan 1 saya sini, 2 sini, 3 ke sini, 4 ke sini. Februari 1, 2, 3, 4 saya ke sini. Jadi sudah beliau tentukan jadwalnya. Kalau mau mengundang saya di bulan itu. Misal kalau mau mengundang saya di bulan Februari padahal di bulan itu saya tidak punya jadwal di situ, ya saya tidak akan bakal datang. Ternyata beliau yang mengatur jadwalnya sendiri itu, Pak, ya. Nanti tinggal koordinasi, ditawarkan di setiap daerah-daerah untuk menerima. Ini ada kunjungan Ustaz Abdul Somad ke Lampung bulan sekian, mau diambil apa enggak? Oh ya mau, ya sudah dijadwal. Jadi beliau sudah menjadwalkan diri. Tidak bisa dijadwal, saya minta bulan ini tanggal segini enggak? Ternyata enggak bisa. Itu luar biasa Pak. Ternyata jadwalnya itu sudah full dari kerja dakwah beliau yang ya kita lihat termasuk ikhlas Pak ya. Kenapa? Karena daerah pedalaman saja. Kemarin itu juga termasuk kerja sama dengan Dewan Dakwah itu Pak ya. Nah, Dewan Dakwah itu kan memang kerjanya di pelosok-pelosok biasanya ya. Itu di daerah pedalaman yang memang tidak bisa terjangkau, naik kapal put aja 5 jam. 5 jam Pak. Kita di sungai nyebrang 1 jam aja udah was-was. Masuk ke kapal 5 jam, Masya Allah. Kemudian jalan-jalan rusaknya 8 jam, nempuhnya 8 jam, 5 jam. Itu kalau bukan orang-orang yang semangat berdakwah tidak akan sanggup. Dan seperti itu gaji mereka dari mana kira-kira Pak? Kalau bukan dari baitul mal. Apa mereka orang-orang yang di pedalaman itu suruh gaji? Mau nggak kira-kira? Nggak mau, nggak bisa. Mereka itu mendapatkan dakwah itu sudah alhamdulillah. Apalagi kalau disuruh membayar, tidak mungkin mereka mau membayar. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah pembahasan tentang hak cipta. Hak cipta atau hukukut tabai. Biasanya kita melihat di beberapa produk itu ada hak cipta Pak ya. Hak cipta ini dilindungi oleh undang-undang. Iya Pak ya. Undang-undang biasanya dilindungi oleh undang-undang. Apakah hak cipta itu diperbolehkan? Apa ini harus ada hak cipta dilindungi undang-undangan ya? Buku
biasanya ada cetakannya itu dilindungi undang-undang. Berarti nggak boleh motokopi. Masa motokopi buku kok nggak boleh? Hak pengarang dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pengarang. Nah, biasanya kan ada Pak, buku tidak boleh difotokopi. Biasanya ada nggak Pak orang fotokopi buku? Ada. Penulisnya mengatakan hak ini dilindungi undang-undang. Ada yang fotokopi mengatakan ilmu kok nggak boleh disebarluaskan. Betul loh ya. Ini ilmu, kenapa nggak boleh difotokopi, nggak boleh disebarluaskan? Manfaatnya biar kemana-mana. Dan difotokopi itu lebih murah Pak. Ini buku Harta Haram Muamalah Kontemporer ini kalau kita beli, kalau kita beli itu 150.000. Kalau fotokopi nggak nyampe 100.000, 70.000. Fotokopi aja lah, lebih murah daripada beli. Nah ini namanya hak cipta Pak. Dalilnya adalah tidak boleh menyembunyikan ilmu. Man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin min hadidin. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan mencambuknya dengan cambukan dari besi di api di neraka. Diancam Pak. Enggak boleh menyembunyikan ilmu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dalam permasalahan buku. Ada beberapa hal itu sudah menjadi hak cipta. Sudah hak paten. Apa hukumnya kita mengambil dari situ? Memperbanyak tanpa seizin yang berhak. Apalagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buku-buku para ulama itu luar biasa. Sejak awal pertama kali ada buku hadis. Buku hadis yang pertama itu buku karangan Imam Malik. Judul bukunya Al-Muwatta. Itulah buku hadis pertama kali yang ada di dunia. Pertama kali ada di dunia. Setelah Al-Quran dibukukan, Imam Malik mengumpulkan hadis-hadis, jadilah buku namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta lil Imam Malik. Imam Malik bin Anas mengumpulkan kitab Al-Muwatta, kemudian khalifah di saat itu mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, biarkan buku ini menjadi pedoman setelah Al-Quran. Jadikan Al-Muwatta itu sebagai pegangan perundang-undangan setelah Al-Quran. Nah, Imam Malik menolak perkara itu, menolak bukunya Al-Muwatta dijadikan pedoman setelah Al-Quran. Kenapa? Karena dia merasa bahwa hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik itu terkadang berbeda dengan sahabat yang lainnya. Karena bisa jadi jalur periwayatannya berbeda. Apa yang dengar oleh Imam Malik dari sahabat satu berbeda dengan ulama yang lain. Ada Muhammad bin Yahya, ada Abu Hanifah, ada Imam Mujahid. Itu mereka juga meriwayatkan hadis. Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama-ulama yang lainnya. Maka Imam Malik menolak bukunya dijadikan perundang-undangan atau dijadikan dasar atau dijadikan rujukan utama, menolak karena khawatir nanti berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya, tabi'in yang lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karangan Imam Malik ini sampai saat ini masih ada dan di buku-buku masih diperjualbelikan. Dan Imam Malik itu tidak membuat di situ hak cipta, tidak membuat hak cipta di situ. Bahkan mempersilahkan untuk memperbanyak. Di buku-buku di perpustakaan itu rata-rata masih menjual buku-buku para ulama dari terdahulu, dari Imam Malik, karangan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ar-Risalah, kemudian Imam Al-Dhahabi,
kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haythami, dan ulama-ulama yang mereka banyak tulisan-tulisannya sampai sekarang masih ada. Dan apakah penulis-penulis itu mendapatkan royalti, Pak, dari buku yang mereka tulis? Dapat nggak, Pak? Nggak dapat itu. Bahkan mereka ini nggak mendapatkan upah sama sekali, keturunannya itu nggak mendapatkan bagian sama sekali. Itu kalau seandainya dulu ada hak cipta, anak keturunannya itu dapat nggak, Pak, bagiannya? Dapat harus. Masih cucu-cucunya itu masih mendapatkan bagiannya itu. Karena Imam Bukhari sampai sekarang masih dicetak nggak? Masih. Imam Bukhari masih dicetak, Musnad Imam Ahmad masih dicetak, Sunan Ibnu Majah masih dicetak. Rata-rata masih. Tapi apakah mereka mendapatkan bagian dari itu, upah dari itu? Tidak, karena mereka beranggapan bahwa menulis itu mereka mendapatkan amal jariyah, ya, sebagaimana dalam hadis, idza matal insan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasa, shadaqatin jariyatin wa ilmin yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mereka beranggapan bahwa itu adalah ilmu yang bermanfaat yang mereka akan dapatkan. Itu adalah bagian dari jariyah. Imam Syafi'i membagi waktunya malam hari. Jaza'tul lail salah satu jaza'. Saya membagi malam menjadi tiga waktu. Sulusun lil kitabah. Sepertiga malam saya gunakan untuk menulis buku. Sepertiga malam gunakan untuk menulis buku. Wa sulusun lis shalah, dan sepertiganya untuk salat. Wa sulusun anam, dan sepertiganya untuk tidur. Sepertiga menulis, sepertiga tahajud, sepertiganya tidur. Kalau kita sepertiganya tidur, sepertiganya tidur lagi, sepertiganya ya mudah-mudahan salat, Pak, ya. Sepertiganya banyak tidur. Mungkin kita ngambil waktu cuma sebentar malam itu. Kalau Imam Syafi'i setiap malamnya dibagi menjadi 3 bagian itu. Luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau memiliki buku yang sampai sekarang masih dicetak, kitab Ar-Risalah dan Al-Um itu buku yang berisi tentang fikih, tentang hadis, ya, argumentasi beliau, rujukan-rujukan utama pemikiran mazhab Syafi'i itu adalah di dalam kitab Al-Um dan Ar-Risalah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kisah-kisah para ulama mereka yang dalam menulis itu luar biasa tulisan-tulisannya. Ada yang menulis kitab selama perjalanan safar ditulis. Kalau kita juga sekarang juga banyak menulis, tapi nulis WA status. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya membuat hak cipta, mendapatkan keuntungan, mengambil keuntungan dari tulisan-tulisan tersebut, sedangkan dahulu para ulama kalau kita pelajari mereka tidak ada yang membuat hak cipta dalam buku mereka, dan hari ini banyak tulisan-tulisan karya-karya ilmiah mereka membuat hak cipta, berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Bagaimana hukumnya? Apakah tidak boleh atau boleh? Karena nanti ini dampaknya juga adalah setiap mungkin kita memfotokopi buku, ya, ini boleh nggak difotokopi itu? Karena kita kan nggak melihat ini ada hak cipta apa enggak itu. Asal yang penting fotokopi aja, diperbanyak. Padahal yang punya tulisan itu tidak mengizinkan di fotokopi. Ini terkait dengan hukum juga. Nanti ada bagaimana menjual buku bajakan. Ada nggak, Pak, jual buku bajakan? Ada. Novel itu banyak itu buku bajakan. Novel itu karangan yang termasuk hari ini sampai hari ini masih laris, karangan Tereli. Tereli itu menulis novel, setiap tulisannya pasti laris. Itu kalau buku aslinya 100.000, kalau fotokopi di internet banyak jual 40.000 dengan judul yang sama, isinya sama. Kenapa? Karena bajakan.
Siapa yang melindungi itu? Sedangkan setiap bajakan akhirnya tulisan-tulisan orang-orang yang membuat karya tulis yang bagus, mereka nggak mau nulis lagi. Lah, saya capek-capek nulis habis waktu saya, ternyata ada yang membajak, akhirnya mereka yang mendapatkan keuntungan. Saya nulis nggak dapat apa-apa. Akhirnya apa? Nggak ada orang yang mau menulis lagi. Kenapa? Karena setiap dia menulis barang itu laris, kemudian dibaca. Nah, ini bagaimana hukumnya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama bahwa penulis itu tidak boleh mengambil imbalan atas hak cipta karya ilmiahnya di bidang keislaman. Jika diambil, maka dia termasuk mengambil harta haram. Kenapa? Karena ini adalah sebuah ibadah dan tidak boleh mengambil upah. Ini pendapat pertama, Pak ya. Pendapat Profesor Dr. Ahmad Al-Kurdi dan Syekh Abdullah bin Bayyah. Dalilnya man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minnar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengekang mulut orang tersebut di hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Al-Arnud mengatakan bahwa hadis ini statusnya hadis hasan. Apakah hadis ini bisa dijadikan dalil? Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Ya, karena sebetulnya itu bukan menyembunyikan ilmu. Karena dia menulis kemudian dibuat hak cipta, dia tetap memperbanyaknya ilmu tersebut. Ya, dan beberapa dalil yang ternyata dalil ini pendapatnya lemah, Pak ya, dengan argumentasi hadis tadi. Kemudian pendapat yang kedua, penulis buku, terutama orang-orang yang menulis buku-buku tentang keislaman, boleh mengambil upah dan boleh membuat hak cipta atas tulisannya. Nah, pendapat ini diperkuat oleh para ulama yang berkumpul di Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, keputusan para ulama ya. Ini di Mekah ya. Ini membolehkan mengambil upah dari tulisan-tulisan keislaman. Fatwanya panjang sekali, tapi kesimpulannya ini diperbolehkan. Buku-buku dan penelitian ilmiah dahulu sebelum ditemukan mesin cetak dapat mencetak ribuan naskah. Ya, kalau dulu kan belum ada mesin cetak, Pak ya. Sekarang untuk mencetaknya banyak dan mudah sekali. Sehingga untuk menjaga orang yang dia tetap menulis karya ilmiah, ya harusnya mereka dijaga, mereka dilindungi. Tidak boleh kemudian mengambil hak cipta mereka, tulisan mereka diperbanyak tanpa seizin menulis. Kemudian juga lembaga fatwa Saudi, Lajnah Fatwa Daimah, itu juga tidak boleh menggandakan program komputer yang hak patennya dilindungi undang-undang tanpa seizin pemiliknya. Ya. Termasuk bajakan dari aplikasi-aplikasi komputer itu. Biasanya komputer itu kan ada Windows-nya, Pak ya. Windows resmi dan tidak resmi. Kalau resmi 2 juta, kalau nggak resmi gratis. Karena tinggal di copy saja itu, Pak. Kemudian program komputer Word, Microsoft Word, itu kan bisa beli asli, bisa bajakan. Nah, bagaimana hukumnya menginstal program komputer tapi instalannya itu bajakan? Ada yang mengatakan nggak apa-apa karena itu punya orang kafir. Memang kita tahu kalau itu punya orang kafir? Tahu ya? Aplikasi-aplikasi komputer itu kan banyak itu, Pak ya. Tinggal copy paste aja. Kalau kita beli harganya mahal, ngapain mengayakan mereka? Yang satu berpendapat, nggak boleh. Kita bertransaksi dengan orang Yahudi saja disuruh untuk
jujur, tetap jual belinya dengan jujur. Nah, bagaimana hukumnya itu? Lajnah Fatwa Daimah itu melarang itu, meskipun itu produk mereka. Setelah saya tanya, di pondok itu ada programmer ya, Ustaz Maskur. Beliau memang ahli di bidang komputer. Ustaz Maskur, kenapa kok ada semacam bajakan-bajakan, kemudian ada yang resmi harganya mahal sekali ya, dan yang enggak resmi murah. Kenapa? Tanya. Biasanya Ustaz, kalau bajakan itu dia tidak ada lisensinya, itu mudah disadap ya, disadap itu diambil secara ilegal data-datanya itu. Dan mengambil contoh di salah satu SD, karena memakai program yang itu bajakan, akhirnya terkena virus dan file-file di dalamnya hilang semuanya. Terkena virus dan filenya diambil, di situ diambil tulisan, namanya dihack gitu Pak ya, dihack. Hackernya entah dari mana, di situ ada tulisan kalau mau mengambil file-file ini transfer uang sekian ke rekening ini. Jadi meninggalkan pesan itu Pak. Dihack, meninggalkan pesan. Setelah ditransfer bayar, filenya kembali lagi Pak. Apa iya? Iya benar itu kejadian. Kemarin juga ada itu. Seorang guru. Ternyata aplikasi bajakan itu mudah terkena virus dan bisa diretas. Bahasa mereka itu diretas. Ya, kita mungkin karena nggak belajar sampai situ, gimana caranya itu jarak jauh mencuri file dari jarak jauh. Dulu kan orang nyuri ke rumah, dari rumah, ini nyuri itu dari jarak jauh, dihack. Dan itu ada ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya tetap tidak boleh Pak ya, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, apalagi Windows itu harganya 2 juta Pak. Kalau 2 juta, kalau kita beli laptop aja harganya 2 juta. Belum Windowsnya yang 2 juta juga. Kita kembali ke buku-buku keislaman tadi, bahwa menurut Lajnah Daimah memperbanyak buku atau tulisan-tulisan atau karya-karya ilmiah tanpa seizin penulis itu tidak diperbolehkan, dan para penulis buku karya ilmiah itu berhak mendapatkan upah dari tulisan-tulisannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran min kitabillah." Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah upah dari imbalan mengajarkan Al-Quran. Termasuk menulis buku-buku keislaman itu juga mengajarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian alasan-alasan yang lainnya, seorang penulis untuk menghasilkan sebuah tulisan dalam bidang keislaman menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, bahkan lebih banyak dibandingkan mengajarkan secara langsung melalui lisan. Maka sebagaimana boleh mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran melalui lisan, maka dia juga boleh mengambil upah dari tulisan-tulisannya. Saya dulu juga pernah, waktu baru lulus dari Solo itu Pak, buat terjemahan buku Pak, terjemahkan buku tentang sujud dan tentang fikih. Ada satu tentang fikih, satu tentang ibadah. Buat tulisan itu luar biasa Pak, lama, kemudian diedit, kemudian diperiksa lagi, ada yang salah lagi, diprint lagi, kemudian dikasih ke penerbit. Setelah diberikan ke penerbit, ya paling ya dapat uang 200.000, 300.000. Tapi ngerjainnya berbulan-bulan Pak. Lebih berat gitu Pak, menulis daripada menyampaikan secara langsung. Kalau menulis dan sudah dicetak, itu kan susah Pak untuk ditarik lagi, direvisi lagi.
Di rumah masih ada itu tentang kumpulan-kumpulan fatwa tentang ibadah, kemudian buku kecil agar mudah masuk surga, kemudian tahqiq. Itu ternyata menulis itu lebih berat, mengawalinya lebih berat juga. Mengawali mau dari mana buat tulisan ini, nanti setelah dibaca lagi kok seperti ini lagi tulisannya, dirubah lagi tulisannya, diganti lagi. Setelah jadi lama masukkan ke penerbit belum tentu langsung diterima. Maka orang-orang yang menulis buku keislaman itu mereka sudah meluangkan waktunya yang luar biasa, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan upah dari tulisan-tulisannya. Sudah masuk waktu ya Pak? Suruh? Belum? Sudah saja. 6:03. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin ya kajian kita pada pagi hari ini. Di sini ada juga karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Itu beliau pernah menulis kitab buku, kemudian bukunya dijual dengan harga 1,3 kilogram emas itu, 1,3 kilo. Berapa itu ya 1 kilo? 1 kilo berapa? Kemarin jual. 1 kilo itu berapa gram? 1000 gram. Harganya 1000 gram. 1000 gram. 1 gramnya 1 juta. 1 gram 700 dikali 1000 berapa ya? 700 juta ya. Waktu itu Ibnu Hajar Al-Asqalani menjual bukunya dengan harga segitu. Kemudian Abu Nu'aim Al-Asfahani, ini juga penulis kitab yang terkenal Hilyatul Auliya, itu juga menjual buku Hilyatul Auliya yang sampai saat ini masih dicetak banyak Pak ya, yang hari ini sudah diterjemahkan sebagai perhiasan para ulama ya. Itu menulis buku dan dibayar dengan harga 1,7 kilogram emas. Lebih banyak lagi itu harganya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan mengambil upah dari tulisan-tulisan ilmiah dan mengambil hak cipta itu untuk menjaga mereka, orang-orang yang memang fokus atau faknya di bidang penulisan, agar mereka tetap membuat tulisan-tulisan yang bermanfaat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada bulan berikutnya. Kita membahas tentang franchise atau waralaba, yang biasanya ada bisnis-bisnis itu mengambil nama yang sama Pak. Jadi karena sudah punya brand, nama terkenal, kita ngapain buka warung makan yang baru belum terkenal. Misal ayam ya, geprek, sudah ada yang terkenal, franchise saja dari mereka, ngambil merek dari mereka, ngambil barang dari mereka, kemudian buka outlet. Lebih cepat itu Pak, lebih mudah daripada mengawali dengan buka ayam gepreknya, yang gepreknya siapa nggak jelas, bagaimana rasanya kan belum tahu. Nah, bagaimana hukum tentang waralaba atau franchise, insya Allah kita bahas bulan berikutnya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.